Assalamualaikum teman-teman. Gempar ya, sebuah video di mana kabar ini datang dari Habib Bahar bin Smith. Ya diduga Habib Bahar ini menghina presiden terpilih yang baru, Bapak Prabowo Subianto teman-teman. Ya Habib Bahar bin Smith terang-terangan di hadapan jemaahnya dengan menyebut bahwa Presiden Prabowo itu adalah seorang pengkhianat. Ya entah ya, atas dasar apa beliau sampai mengatakan hal seperti ini. Dan kira-kira menurut kalian, apakah pantas orang-orang seperti itu yang seharusnya menjadi kutwa tauladan yang baik untuk pendengarnya, umat ini, ya seorang zuriat Nabi Muhammad SAW. Apakah pantas orang-orang seperti itu mengatakan hal seperti ini? Ya sementara kita tahu, sabda dari Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa yang ingin menasihati penguasa dengan sesuatu hal, maka janganlah tampakkan nasihat tersebut secara terang-terangan. Namun ambillah tangannya, dan bicaralah empat mata dengannya. Ya jika nasihat diterima, itulah yang diharapkan. Tetapi di dalam video ini justru ya Habib Bahar ini seakan tidak sejalan dengan perintah Nabi Muhammad SAW dalam hal menasihati pemimpin. Ya justru kesannya beliau ini mencaci maki pemimpin negeri ini teman-teman. Dan mencaci makinya di hadapan jemaahnya. Ya menyebut bahwa pimpinan negeri ini adalah pengkhianat. Ya ini kan melanggar perintah Nabi kita Muhammad SAW kalau seperti ini. Dan coba kita lihat bagaimana video berikut ini teman-teman. Seorang mukmin tidak akan jatuh dua kali dalam lubang yang sama. Seorang mukmin tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama teman-teman, kata beliau. Kan anda bilang gitu, anak paling benci pengkhianat. Beliau katanya paling benci dengan pengkhianat. Kalau anak udah dikhianati sekali, maka anak tidak akan memberikan celah untuk dia mengkhianati. Karena anak punya iman. Iya. Kalau ente udah tahu ada lubang, udah pernah masuk di lubang itu, terus ente masuk lagi di situ, masuk lagi di situ, masuk lagi di situ. Berarti iman ente nggak sempurna. Iya. Udah tahu ada lubang, udah pernah jatuh sekali. Aja lewat situ ente jatuh terus. Iya kan? Makanya anak nggak mau. Anak dikhianati sekali. Iya, saya merasa dikhianati sekali. Habib Bahar merasa dikhianati teman-teman ternyata ya. Maka anak tidak akan memberikan celah untuk dikhianati kedua kalinya. Itu paham maksudnya? Ya. MK telah memutuskan tadi bahwasanya yang menang, ya, pemenang Pilpres adalah 02 atau Prabowo. Gimana pendapat Habib? Kalau ente tanya pendapat anak, tanya pendapat anak pribadi anak, tanya pendapat pribadi anak. Prabowo dulu khianatin ulama. Iya. Tapi secara konstitusi biasa jadi presiden. Tapi bagi anak dia presiden pengkhianat. Gak ada urusan. Bagi saya. Artinya Habib Bahar bin Smith ini teman-teman ya tetap mengakui bahwa presiden yang terpilih saat ini Pak Prabowo Subianto itu adalah presiden yang sah, terpilih secara konstitusi. Ya tetapi di sisi yang lain beliau ini menganggap bahwa Pak Prabowo itu adalah seorang pengkhianat. Ya mengkhianat terhadap dirinya dan pengkhianat juga terhadap ulama. Ya, seperti itu teman-teman. Bagi yang lain nggak apa-apa. Dia presiden. Karena pernah disahkan mau apa lagi? Iya. Kita udah berjuang, betul. Kita udah berjuang, udah turun ke jalan, udah demo. Tapi mau gimana lagi? Mau nggak mau ya harus terima. Tapi tetap bagi Bahar bin Smith, saya cap dia pengkhianat. Oh iya. Gak ada urusan. Beliau mencap sebagai presiden pengkhianat teman-teman. Gak ada urusan. Jangankan Prabowo, Anies saya jadi presiden. Kalau nantinya melakukan kesuliman, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, anak lawan, apalagi Prabowo yang pernah mengkhianati para ulama. Ya, artinya jangankan Pak Prabowo teman-teman ya, Pak Anies pun seandainya beliau terpilih dan kemudian berkhianat terhadap umat, beliau ini juga akan keras ya mengkritik. Ya, artinya beliau tidak guluh ya, beliau tidak fanatik buta teman-teman. Bahar bin Smith tidak ada urusan. Mahkamah Konstitusi telah mensahkan. Oke, sah. Iya. Jadi presiden. Presidennya 01, presidennya 03. Tapi bagi Bahar bin Smith tetap dia seorang pengkhianat. Bagi Bahar bin Smith. Bagi Bahar bin Tidak perlu Smith. ikuti.
Bagi Bahar bin Smith. Oke. Anda udah bilang berkali-kali. Dan ini kita lihat teman-teman ya, ini santrinya kalau nggak salah ya. Ini santri di pondok beliau. Ini diduga santrinya ya yang menyimak ini. Bahwa hadis Rasulullah SAW. Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila fujur wa innal fujura yahdi ila nar. Awas, jangan kalian berlaku bohong, jangan berdusta, jangan curang. Karena kecurangan, dusta, bohong bisa membawa kalian kepada fujur, kerusakan. Iya. Kerusakan bisa membawa kalian kepada neraka Allah Subhanahu. Tapi jangan sepenuhnya kita menyalahkan. Tetap introspeksi diri. Jangan sepenuhnya kita menyalahkan keadaan, tetapi tetap introspeksi diri kita masing-masing beliau. Ya, beliau mengatakan seperti itu teman-teman. Kenapa Allah kasih pemimpin seperti itu? Kenapa Allah kasih? Woi, pemimpin itu cerminan dari kita rakyat. Kata beliau, pemimpin adalah cerminan dari rakyat teman-teman. Apakah kita sudah benar sholat kita? Sudah benar puasa kita? Ya. Sudah benar ibadah kita? Kalau kamu pengen dapat pemimpin yang beriman, dapat pemimpin yang soleh, dapat pemimpin yang baik, maka kamu harus jadi rakyat yang soleh, rakyat yang baik, rakyat yang taat, rakyat yang patuh kepada Allah. Kalau kalian jadi rakyat yang patuh, rakyat yang taat atas kewajiban-kewajiban, rakyat yang tidak melanggar perintah Allah, pasti Allah kasih pemimpin yang baik. Artinya sejalan teman-teman ya, pemimpin yang baik itu berarti rakyatnya yang baik. Oke. Kenapa Indonesia kok Prabowo jadi presiden? Udah jelas-jelas curang. Iya. Ngaca diri. Oke, ngaca diri Kita teman-teman. terlalu banyak berbuat dosa. Iya. Terlalu banyak berbuat maksiat. Kita bangsa Indonesia mayoritas muslim terbesar. Oke. Tetapi maksiatnya juga terbesar. Perbuatan dosa juga terbesar. Ya. Lesbi di mana-mana, gay di mana-mana, mabuk di mana-mana, pelacuran di mana-mana. Iya. Pemimpin yang Allah berikan itu adalah cerminan dari Keadaan rakyatnya ya, cerminannya. Paham? Oke. Makanya Allah kasih pemimpin yang seperti itu dan karena perbuatan kita sendiri. Iya. Karena pemimpin yang soleh, karena pemimpin baik, kelakuan kita kayak Fir'aun. Gimana? Paham? Yang penting kita sudah berjuang. Menang kalah urusan belakangan. Kita berjuang tujuannya bukan untuk menang, betul? Oke. Betul. Kita berjuang untuk menyampaikan kebenaran. Kalau kami duga teman-teman ya, beliau ini mengatakan apa sampai menyimpulkan Pak Prabowo itu pengkhianat, karena kalau kita lihat 2019 itu kan beliau ini disokong atau didukung oleh barisan ulama. Nah, kemudian beliau kalah ya, dan akhirnya beliau ini gabung ke pemerintahan Pak Jokowi. Ya, jadi mungkin itu dianggap sebagai suatu perbuatan yang mengkhianati beliau dan digaris ulama secara umumnya teman-teman. Kita berjuang untuk melawan kecurangan, untuk melawan kezaliman. Menang kalah urusan belakangan. Yeah. Siapapun yang jadi presiden, perjuangan terus kita lanjutkan sampai titik darah penghabisan, saudara. Jadi nggak ada ngaruh. Yeah. Mau Anies, mau Prabowo, mau Ganjar, nggak ada ngaruh buat saya. Siapapun presiden kan, Bahar bin Smith tetap oposisi yang selalu berada di pihak rakyat untuk melawan kebijakan pemerintah dan pejabat yang menyengsarakan rakyat, apalagi pro pada asing. Tuh teman-teman ya, jelas-jelas Habib Bahar bin Smith ini mencaci Presiden Prabowo di majelisnya, di hadapan para jemaahnya. Coba, ya padahal Habib Bahar bin Smith sendiri mengakui bahwa pemimpin itu adalah cerminan rakyatnya. Habib Bahar memerintahkan kepada jemaahnya untuk bertakwa kepada Allah, supaya lahir pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sementara beliau sendiri terang-terangan melanggar perintah Nabi Muhammad SAW dalam hal yang menasihati pemimpin. Coba,
Ya disclaimer penting ya, kami pribadi tidak membenci beliau, tidak. Kami tetap salut dengan keberanian beliau dan kekonsistenan beliau dalam memperjuangkan hak rakyat, ya membela rakyat. Konsisten di garis oposisi, ya kami salut akan hal itu. Namun ya dalam hal ini kami rasa perlu untuk sedikit memberi tanggapan. Bahwa apa yang beliau lakukan itu adalah sesuatu yang kurang tepat. Ya bagaimana beliau bisa menjadikan jemaahnya menjadi orang yang bertakwa, supaya melahirkan pemimpin yang bertakwa. Sementara beliau sendiri terang-terangan mencaci pemerintah di hadapan masyarakat. Dan itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, beliau terang-terangan melanggar perintah Nabi Muhammad SAW. Coba teman-teman, ya. Apa untungnya Habib Bahar mencaci maki Presiden Prabowo? Ya, apa untungnya? Nggak ada untungnya, teman-teman. Memang sistem di negara kita ini memperbolehkan rakyat itu mengkritik pemerintah di hadapan umum. Ya, itu nggak apa-apa, teman-teman. Ya, tetapi tentu dengan cara yang beradab. Ya, kalau secara syariat Islam tidak boleh, ya tetapi secara hukum undang-undang negara kita ini boleh. Ya tetapi dengan cara yang beradab, ya bukan dengan cara yang caci maki. Dan kalau menyebut presiden pengkhianat, ya kami rasa itu kurang tepat ya. Kalau harus disampaikan di muka umum. Ya kalau memang salah ya dikritik. Letak salahnya di mana? Ya kesalahannya apa? Ya apalagi Pak Prabowo kan baru dilantik, ya belum ada kebijakan. Ya kalau sudah ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo, kemudian ternyata menyelisih syariat Islam, ya maka nasihati dengan kritik-kritik yang baik. Ya bukan justru dengan mencaci maki dengan sebutan pengkhianat. Ya, untuk apa coba kita caci maki seperti itu? Ya itu nggak ada untungnya buat kita. Justru orang akan semakin melihat kita ini buruk, ya menilai pribadi akhlak kita ini buruk. Ya apakah tidak lebih baik kalau kita ini mendoakan saja yang baik-baik kepada Pak Prabowo? Apalagi sekarang sudah jadi presiden, ya dan ini adalah awal-awal beliau ini menjabat. Ya maka kita doakan mudah-mudahan beliau ini dalam bertugas menjadi pemimpin yang amanah, ya menjaga baik-baik amanah dari rakyat yang diberikan kepada beliau. Ya kepemimpinan beliau ini membawa kemaslahatan untuk umat Islam. Ya seharusnya kan seperti itu. Ya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau ini pernah mengatakan, ya seandainya aku memiliki doa yang aku tahu itu mustajab, aku akan tujukan doa tersebut kepada pemimpinku. Ya untuk pemimpinku. Kemudian beliau ditanya, ya Fudail bin Iyad, kenapa seperti itu? Kenapa kau tidak doakan untuk dirimu saja? Ya maka Al-Imam Fudail bin Iyad menjawab, ya apabila aku berikan doa tersebut untuk diriku sendiri, ya maka itu hanya bermanfaat untuk aku saja, untuk diriku sendiri. Tetapi apabila doa tersebut kutujukan untuk pemimpinku, ya maka rakyat dan negara secara umum ya akan menjadi baik karena merasakan manfaat itu. Jadi daripada mencaci maki di majelis-majelis seperti itu, lebih baik kita ini doakan saja beliau. Dan sekali lagi teman-teman ya, mengkritik pemerintah itu boleh, ya tetapi tentu dengan cara yang baik. Ya bukan dengan justru berteriak-teriak, mencaci maki, bukan seperti itu. Kalau yang seperti itu dilakukan oleh orang-orang yang mereka ini tidak punya basic agama, bukan dai, bukan penceramah, bukan orang yang dianggap ulama, itu mungkin wajar-wajar saja ya. Karena mereka tidak mengenal syariat Islam. Tetapi kalau untuk seorang penceramah, seorang dai, apalagi seorang cucu Nabi, seharusnya kita ini bisa memberikan setidaknya contoh yang baik lah. Ya khususnya dalam hal menasihati pemimpin itu seperti apa dan bagaimana dalam kacamata agama Islam. Saya pribadi menilai ya sebenarnya beliau ini baik ya, mungkin tujuannya baik ya mungkin. Dan kami lihat juga beliau ini sangat konsisten terhadap rakyat. Ya dengan dibuktikan sampai detik ini ya beliau ini tetap menjadi oposisi teman-teman. Dan mau tidak mau ya kita harus akui sikap beliau yang satu itu sebagai suatu sikap yang baik. Yang di zaman sekarang ini ya jarang ada orang yang seperti ini. Di tengah banyaknya orang kita dapat yang dahulunya ini sangat kontras mengkritik pemerintah. Ya, tetapi begitu diberi kue ya, dia malah terima. Dan sekarang malah menjadi penyokongnya pemerintah tersebut. Ya tetapi beliau Masya Allah ya konsisten dalam hal perjuangan. Tetapi di satu sisi yang lain, yang saat ini beliau lakukan, harus juga kita katakan itu adalah sesuatu yang tidak tepat. Ya dengan mengatakan pemimpin negeri ini dengan sebutan pengkhianat atau lain sebagainya. Ya lagi-lagi akhirnya kita ini kembali tersadar bahwa ya inilah manusia. Ya beliau juga manusia sama seperti kita. Yang ada buruknya dan ada juga baiknya di sisi yang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi saya ya Habib Bahar bin Smith dan kita semua hidayah serta taufik dari Allah. Agar tidaklah setiap perkataan yang kita ucapkan, perbuatan yang kita lakukan, tidaklah itu semua keluar dan nampak dari diri kita, melainkan itu semua adalah kebaikan. Ya demikian video singkat ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kira-kira bagaimana nih menurut kalian teman-teman tentang Habib Bahar ini? Ya coba komen di bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.